Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Jangankan hari ini, sampai kapanpun tetap semangat. Oke. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau minta kepada ketua kelasnya memimpin doanya ya nak. Silahkan ketua kelas. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, setelah berdoa, ini sepertinya kalau Ibu tengok datang semua ya nak? Datang semua kan? Gak ada yang gak datang, alhamdulillah. Nah, baiklah nak. Sebelum memulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, ya pasti kita harus tahu lagu-lagu nasional Indonesia. Boleh berdiri semuanya? Ya, yang semangat ya nyanyinya ya, Garuda Pancasila. Bisa? Bisa. Kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kira-kira udah fokus belum nih semuanya? Hah? Kalau kayak gitu Ibu tes dulu. Ibu ada ice breaking namanya tepuk pagi, siang, sore, malam. Nah, caranya kalau Ibu bilang tepuk pagi, tepuknya sekali. Kalau Ibu bilang tepuk siang, tepuknya 2 kali. Kalau Ibu bilang tepuk sore, tepuknya 3. Kalau Ibu bilang tepuk malam, jangan bertepuk. Bisa? Oke, kita tes ya kefokusan kalian sebelum memulai pembelajaran. Oke, kita tes. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Ayo. Masih ada yang nggak fokus berarti kan? Ayo kita ulang. Sekali lagi. Tepuk malam. Baru pertama. Fokus Kak, fokus. Sekali lagi. Tepuk sore. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk sore. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Nah, gimana nih? Fokus apa enggak nih? Semoga fokus lah ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar
tentang fakta dan opini. Nah, tentang fakta dan opini. Nah, sebelumnya udah ada yang tahu apa itu fakta dan opini? Ada yang udah pernah dengar apa fakta atau opini? Ada yang tahu, ada yang belum ya. Nah, oke, jadi hari ini kita belajar tentang fakta opini. Nah, yang mana? Sebelum kita masuk ke situ, Ibu mau tanya, masih ingat nggak apa pembelajaran kita sebelumnya? Hah? Iya, akronim dan singkatan. Nah, Bu, kira-kira ada nggak ya hubungan akronim sama singkatan tentang materi kita hari ini? Fakta dan opini. Ada. Nah, gimana? Nah, kalau misalnya kayak singkatan PR. PR itu apa, Nak? Pekerjaan rumah. Terus ada ekskul, ekstrakurikuler. Nah, itu semua bisa kita buat menjadi kalimat fakta atau kalimat opini. Misal contohnya yang pertama, saya ada tugas PR. Nah, itu termasuk fakta apa opini? Fakta. Kenapa bisa dibilang fakta? Nah, karena benar-benar terjadi. Saya ada tugas PR, benar terjadi. Ada buktinya. Ada buku PR-nya yang dia mengerjakan tugas PR. Jadi fakta. Kalau pelajaran ekskul hari ini sangat membosankan, itu termasuk fakta apa opini? Kenapa dibilang opini? Hah? Karena pendapat pribadi. Karena tadi kata si Aulia gimana, Aulia? Iya, dia itu pendapat pribadi karena bisa jadi bagi dia itu membosankan, tapi bagi orang lain itu nggak membosankan. Nah, itulah bisa dibilang opini karena pendapat pribadi. Nah, jadi Nak, tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan kalian semua itu bisa menjelaskan pengertian fakta dan opini. Kemudian tujuan yang kedua itu kalian bisa memberikan contoh fakta dan opini. Kemudian yang terakhir itu kalian bisa membedakan fakta dan opini di dalam teks bacaan atau percakapan. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di sini ada 4 kalimat. Ada 4 kalimat. Kalimat yang pertama, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Nah, kira-kira itu kalimat fakta apa kalimat opini? Fakta. Kenapa bisa dibilang fakta? Karena benar-benar terjadi, bisa dibuktikan. Gimana cara membuktikannya? Hah? Ada di buku, benar. Ada di buku. Jadi ada datanya, ya kan? Nah, kemudian yang kedua, Indonesia adalah negara paling indah di dunia. Fakta atau opini? Kenapa bisa opini? Karena pendapat masing-masing. Nah, mungkin kalau bagi kita ya kan warga Indonesia, Indonesia itulah yang negara paling indah di dunia. Belum tentu kalau kita tanya negara Malaysia, ya pasti orang itu menganggapnya Malaysia yang paling indah. Benar? Iya, itulah termasuk kalimat opini. Kemudian ada kalimat air mendidih pada suhu 100 derajat. Kalimat fakta apa kalimat opini? Hah? Ayo, yang mana apa? Fakta. Gimana Bu membuktikannya?
ada alat ukurnya, ya kan? Bisa kita mengukurnya. Kapan ya air itu mendidih? Pada suhu keberapa ya air itu benar-benar mendidih? Bisa dibuktikan. Ya. Kemudian yang terakhir itu belajar di pagi hari lebih menyenangkan. Fakta atau opini? Opini. Karena pendapat. Mungkin menurut Aulia belajar di pagi hari itu menyenangkan. Tapi kalau menurut si Talita, dia lebih suka belajar siang karena siang lebih menyenangkan gitu. Jadi dia berbeda. Kalau ada pendapat yang berbeda, nah itu yang bisa dibilang opini. Nah, baik kita masuk ke materi fakta. Sebelumnya yang sudah kita sebutkan tadi, sudah ada yang benar ya apa itu fakta. Nah, jadi fakta adalah pernyataan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Benar kan? Yang dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi dari yang contoh-contoh sebelumnya itu bisa kita buktikan kebenarannya. Nah, ciri-cirinya gimana? Berdasarkan kenyataan atau data. Sudah dibilang tadi kan? Kemudian yang kedua dapat dicek kebenarannya, dan yang ketiga bersifat objektif. Bukan pendapat pribadi. Jadi dia bersifat ada datanya, bisa dibuktikan. Nah, itulah dibilang kalimat fakta. Kemudian kalau opini apa? Opini itu adalah pendapat, pikiran, perasaan seseorang yang belum tentu benar bagi semua orang. Nah, jadi kalau misalnya pendapat, pikiran, perasaan setiap orang pasti berbeda. Itulah dibilang opini. Ciri-cirinya apa? Tidak bisa dibuktikan kebenarannya secara pasti. Kemudian yang kedua bersifat subjektif. Pandangan pribadi, hanya menurut dia, kan gitu. Belum tentu menurut orang lain. Yang ketiga bisa berbeda antara satu dan yang lain. Nah, itulah tadi dibilang pendapat atau opini. Nah, contoh tadi sudah ada di sini ada contoh fakta. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, ini tadi udah ada juga ya. Nah, jadi ini adalah termasuk contoh fakta karena ada datanya, bisa kita buktikan dengan apa? Dengan alat ukur. Ada alat ukur suhunya. Ya. Kemudian opini. Menurutku matematika adalah pelajaran paling sulit. Nah, kalau di kalimat ini dibilangnya matematika adalah pelajaran paling sulit. Kira-kira setuju atau enggak? Kalau kalian lah. Nah, yang di sana bilang enggak, yang di sini bilang setuju. Nah, beda kan? Udah kan? Nah, itulah makanya pembuktiannya adalah kalimatnya kalimat opini, berbeda-beda. Nah, perbedaan fakta dan opini. Kalau berdasarkan kebenarannya itu, kalau kalimat fakta itu tadi dapat dibuktikan. Kalau opini itu tidak bisa dibuktikan langsung. Jadi nggak bisa. Harus gimana? Ya kita harus bertanya dulu kan. Misalnya ini kayak tadi dibilangnya matematika pelajaran paling sulit. Gimana cara membuktikannya? Kalau misalnya harus tanya lagi sama yang lain, baru bisa kita buktikan. Jadi nggak bisa dibuktikan secara langsung. Kemudian sifatnya, kalau fakta itu objektif, kalau opini itu subjektif. Kemudian yang ketiga contohnya tadi, kalimat fakta, Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia. Kenapa bisa dibilang fakta ini? Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia. Kenapa bisa dibilang fakta, nak? Hah? Karena benar-benar terjadi. Karena Jakarta itu Jakarta ibu kota Republik Indonesia. Dia tetap dari awal sampai akhir itu tetap nggak akan berpindah-pindah ibu kota Republik Indonesia. Fakta. Nah, yang opini, Jakarta terlalu ramai. Kenapa bisa dibilang itu kalimat opini? Karena belum tentu setiap hari ramai.
Misalnya kalau lagi liburan, Nak, lagi weekend, ada liburan panjang, Jakarta itu nggak ramai. Karena apa? Karena orang di Jakarta itu banyakan itu pulang kampung dia. Jadi karena liburan itu Jakarta nggak ramai, jadi sepi. Nah, makanya bisa termasuk kalimat opini. Nah, terus kalau di dalam bacaan itu bisa ada kalimat yang mengandung dua-duanya. Ada kalimat fakta, ada kalimat opini. Misalnya nih, ada contohnya. Gunung Bromo terletak di Jawa Timur. Pemandangan mataharinya sangat indah. Itu satu kalimat kan, Nak? Tapi di dalam satu kalimat itu ada yang termasuk kalimat fakta, ada yang termasuk kalimat opini. Nah, kalau kalimat faktanya dari yang kalimat tadi, yang mana? Gunung Bromo terletak di Jawa Timur. Itu adalah kalimat fakta. Karena gunung nggak akan bisa berpindah-pindah. Gunung Bromo ya tetap adanya di Jawa Timur. Nggak bisa dia tiba-tiba berubah ke Sumatera Utara, benar? Iya, itu makanya dibilang kalimat fakta. Kalau kalimat opininya, pemandangan mataharinya sangat. Kenapa bisa dibilang kalimat opini? Karena pendapat pribadi. Nah, secara jelasnya, misalnya kalian lagi ke muncak nih, ke Gunung Bromo, rupanya lagi mendung, nampak nggak kalian pemandangan mataharinya sangat indah? Enggak, kan nggak bisa dibuktikan secara langsung kan? Tunggu nanti kalian ke Gunung Bromo lagi, ketika nggak mendung, baru bisa kalian buktikan. Itu pun kalau ada mataharinya muncul, benar? Nah, itulah dibilang kalimat opini. Jadi untuk apa biar kita belajar fakta dan opini nih? Untuk apa kita bisa membedakan kalimat fakta dan opini nih? Apanya? Karena kalau kita bisa membedakan fakta dan opini, kita tidak akan tertipu oleh opini yang terdengar seperti fakta. Ada loh opini yang terdengar seperti fakta. Sekarang ini banyak, kalau kalian main HP di internet itu, di TikTok, ya kan? Terlalu banyak itu berita hoax namanya. Berita bohong. Nah, nanti ada dekat TikTok itu judulnya apa gitu. Seperti fakta dibilang. Misal kayak artis ini meninggal, gini. Kalian pun sibuk lah, oh iya ya meninggal. Ternyata itu hanya opini, hoax. Ya kan? Ternyata nggak meninggal artis tadi. Benar? Nah, itu. Jadi kalau kita bisa membedakan fakta sama opini, kita tidak akan tertipu oleh opini yang terdengar seperti fakta. Kemudian yang kedua, agar kita bisa berpikir kritis saat membaca. Nanti kalau membaca jangan telan bulat-bulat juga. Kita harus bisa membedakan itu fakta apa opini dari bacaan yang kita baca. Kemudian yang ketiga, agar kita bisa membedakan informasi yang benar dan yang hanya pendapat itu tadi. Nah, kalau kalian udah bisa membedakan fakta dan opini, pasti kalian tidak akan mudah tertipu oleh berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Nah, baiklah kalau begitu, ini Ibu ada LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Di sini Ibu kasih namanya kelompok 1, kelompok 2, yang di sana kelompok 3, yang di sana kelompok 4. Oke, kita kerjakan masing-masing kelompok. Nah, di sini ada anggota kelompok. Kalian tulis nama anggota kelompoknya. Nah, di situ ada iklan, benar? Coba lihat. Lembar LKPD-nya coba lihat. Di situ ada iklan, benar?
ada teks iklan. Di situ kalian harus identifikasi yang mana kalimat iklan itu yang termasuk fakta dan yang mana opini. Silakan kerjakan masing-masing kelompok. Ini ada masalah. Nah, iya nih. Ini ya kalimat fakta, di sini kalimat opini. Lihat. Nah, ya dari situ. Jangan salah ya, ini sebelah sana yang fakta ya. Ini yang di sini kalimat fakta, yang ini kalimat opini. Nah, dilihatnya dari sini. Kalian, iya iklannya ini, perhatikan. Ini ada masalah. Paham? Ya, dimasukkan dari semua kalimat ini yang mana kalimat fakta di sini, yang mana kalimat opini di sini. Nah, udah siap, Nak? Udah, silakan dikumpul. Nah, di sini kumpul. Ibu mau kelompok 3 dulu lah, yang presentasi ke depan. Oke, bacakan hasil dari diskusinya. Boleh dibacakan yang kalimat faktanya yang mana, yang kalimat opininya yang mana aja. Nah, silakan dimulai. Kalimat fakta yang pertama adalah sabun ini mengandung 70% alkohol yang ampuh membunuh kuman dalam 10 detik. Yang kalimat kedua adalah produk ini telah terdaftar secara resmi di BPOM RI. Yang ketiga hanya seharga 5.000 per batang. Kalimat opini yang pertama adalah sabun Kling adalah pilihan terbaik untuk keluarga pintar. Yang kedua ada aromanya sangat wangi seperti bunga di surga. Yang ketiga ada mandi dengan sabun ini akan membuat hari-harimu terasa jauh lebih bahagia. Itu hasil diskusi dari kami semua. Nah, ada yang berbeda? Ada yang berbeda? Boleh, Nak? Sampaikan pendapatnya. Ada pendapat dari kelompok 2? Ada yang berbeda? Tidak ada? Ini sama semua berarti? Sama semua kelompokan ya? Oke, berarti semuanya bisa Ibu simpulkan bahwa semua kelompok itu sudah mengerti ya apa itu kalimat fakta dan apa itu kalimat opini. Oke, terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, jadi
setelah Ibu lihat juga LKPD kalian, 4 kelompok ini, semua memang sama jawabannya. Nah, bisa sudah mengelompokkan ke dalam mana yang kalimat fakta dan yang mana kalimat opini. Berarti Ibu simpulkan, alhamdulillah hari ini anak-anak Ibu sudah mengerti tentang kalimat fakta dan kalimat opini. Nah, untuk memperkuat lagi penilaian Ibu terhadap pemahaman kalian, di sini ada tugas masing-masing. Itu kan kelompok ya, bisa jadi hanya atau 3 orang atau 2 orang ya kan. Ini Ibu mau tes lagi pemahamannya masing-masing. Di sini ada LKPD untuk dikerjakan perorangan. Bisa ya? Nah, jadi di sini cara menjawabnya cukup kalian tulis itu termasuk kalimat fakta atau kalimat opini. Kalau kalimat fakta, tulis kalimat fakta. Kalau kalimat opini, tulis kalimat opini. Ayo, silakan dikerjakan. Ya, nggak apa-apa, suka aku. Udah dikumpul semuanya? Udah siap semuanya? Ada pertanyaan dari kalimat fakta dan kalimat opini? Apakah masih ada pertanyaan tentang kalimat fakta dan kalimat opini? Baiklah, dari kalimat fakta dan kalimat opini tadi yang kita pelajari, bisa kita simpulkan, fakta tadi apa? Ya, pernyataan yang benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan. Kalau opini apa? Iya, opini adalah pendapat pribadi yang belum tentu benar untuk semua orang. Nah, untuk apa kita belajar bisa membedakan fakta dan opini? Biar apa? Iya, karena untuk kita tidak mudah percaya begitu saja. Kemudian kita bisa berpikir kritis. Dan terakhir, bisa berkomunikasi dengan bijak. Jadi apa yang kita sampaikan haruslah fakta. Jangan menyebarkan opini hoax. Ya, itulah kesimpulan kita pada pelajaran tentang fakta dan opini. Sebelum kita melakukan refleksi, sekali lagi, Ibu mau minta perwakilan dari kalian ke depan. Silakan kalian ke depan di checklist yang mana menurut kalian itu kalimat fakta atau kalimat opini. Nah, ini terakhir. Ibu mau melihat apakah anak-anak Ibu semuanya sudah paham benar atau belum, ya. Untuk yang pertama itu buah jeruk mengandung vitamin C. Itu fakta. Kemudian ada yang kedua, hari ini langit mendung, sepertinya akan turun hujan. Nah, siapa yang mau pertama ke depan? Ya, oke, Fatih, bagus. Ke depan. Silakan di checklist. Ini. Ya.
Bisa? Nah, opini, benar apa salah? Benar. Oke, tepuk tangan untuk Fatih. Kemudian siapa yang mau nomor 3? Oke, Paris. Pelajaran bahasa Indonesia lebih menyenangkan dibanding pelajaran lain. Fakta atau opini? Ya, buat. Nah, opini kata si Faris, benar apa salah? Benar, tepuk tangan untuk Faris. Kemudian nomor 4, siapa yang mau? Siapa? Jura pas ini, Jura dulu, Jura. Oke. Yuk, silahkan. Nih. Oke. 1 kilogram tepung memiliki berat 1000 gram. Fakta atau opini? Fakta kata si Jura. Benar? Benar. Tepuk tangan untuk si Jura. Akhir, siapa yang mau? Oke, Imam, yuk. Pergi ke pegunungan lebih seru dibandingkan dengan pergi pantai. Opini. Benar? Tepuk tangan untuk Imam. Nah, jadi dari yang sudah dijawab oleh teman-teman kalian ke depan ini, rata-rata sudah benar. Jadi kalau Ibu mau tanya, hari ini menyenangkan nggak pelajarannya? Menyenangkan. Sudah pada mengerti nggak pelajaran hari ini? Sudah. Nah, kalau menurut kalian bagian mana yang paling enak, paling mudah di pelajaran ini? Kalimat? Kalimat fakta. Kemudian kira-kira bagian mana yang sulit? Pas dari awal tadi sampai akhir kita belajar tentang fakta opini, bagian mana yang paling sulit? Untuk menentukan opini ya? Karena masih bingung gitu. Oh iya. Jadi semoga kedepannya dengan kita belajar fakta dan opini, kita semua bisa membedakannya dan bisa menyaring informasi agar tidak termakan hoax atau berita bohong yang bersifat opini. Nah, sekianlah pelajaran kita tentang fakta dan opini. Nanti pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang iklan. Tadi memang sudah ada. Tapi nanti kita perdalam lagi tentang iklan dan akan kita masukkan juga tentang kalimat fakta dan opini yang ada di dalam iklan. Nah, untuk ketua kelas, boleh kita doa bersama sebelum menutup kelas pada hari ini. Ya. Yuk, kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa allazina wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Baik, sekian pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.